Setelah memisahkan diri dari Sudan, negara ini menandai era baru dengan penuh harapan. Namun sayangnya, harapan itu tergantikan oleh kenyataan pahit sebagai negara termiskin di dunia. Inilah Sudan Selatan. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Tidak semua negara memiliki keberuntungan bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan, maupun kedamaian bagi rakyatnya. Meski negara tersebut dilimpahkan dengan kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain, begitulah nasib Sudan Selatan. Sudan Selatan, negara kurang beruntung tersebut yang masuk predikat teratas negara termiskin di dunia. Kemiskinan akut menyelimuti Sudan Selatan. Mayoritas penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan tempat tinggal. Infrastruktur yang minim dan korupsi yang merajalela semakin memperparah situasi. Sudan Selatan memiliki lebih dari 60 kelompok etnis, komunitas terbesar adalah Dinka di depan Nuer. Keduanya telah menetap selama berabad-abad di tepi Sungai Nil Putih, yang melintasi negara dari selatan ke utara. Negara yang mayoritas masyarakatnya menganut kepercayaan Kristen dan animisme ini telah lama berselisih dengan pemerintah Sudan Utara yang sebagian besar Muslim dari Arab. Konflik antara dua wilayah bermula karena adanya perasaan tidak adil oleh pihak selatan dikarenakan sumber daya alam banyak dikembangkan di wilayah Sudan Utara. Bukan hanya itu, masih banyak hal menarik lainnya dari negara muda ini yang wajib kamu ketahui. Yuk, berikut fakta menarik tentang Sudan Selatan. 1. Bekas koloni Inggris dengan sejarah panjang. Sudan Selatan, negara termuda di dunia, merupakan bekas koloni Inggris. Dimulai dari tahun 1899, wilayah ini diperintah bersama oleh Inggris dan Mesir sebagai Sudan Inggris Mesir. Pemerintahan kolonial Inggris di Sudan Selatan ditandai dengan fokus pada pengembangan wilayah utara yang mayoritas Arab, mengabaikan wilayah selatan yang didominasi suku Afrika. Hal ini memicu pemberontakan dan perang sipil yang berkepanjangan. Setelah kemerdekaan Sudan pada tahun 1956, ketegangan antara utara dan selatan masih terus berlanjut. Perang sipil kembali berkecamuk selama beberapa dekade, hingga akhirnya Sudan Selatan berhasil memerdekakan diri pada tahun 2011. Meskipun terbebas dari penjajahan Inggris, Sudan Selatan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kemiskinan, infrastruktur yang belum memadai, dan korupsi. Negara ini juga masih dilanda konflik internal dan perselisihan dengan Sudan terkait wilayah dan sumber daya alam. Meskipun masa lalunya kelam, Sudan Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan air. Dengan kepemimpinan yang baik dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Sudan Selatan dapat menjadi negara yang sejahtera dan stabil. And we will also be using the base camp. You have seen the base camp is destroyed here, but we will be using this base camp. 2. Etnis Sudan Selatan terhubung di Sungai Nil. Sungai Nil memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai etnis di Sudan Selatan. Sungai ini menyediakan sumber air, makanan, dan transportasi bagi banyak etnis yang tinggal di sepanjang tepiannya. Beberapa etnis seperti Dinka, Nor, dan Siluk memiliki hubungan sejarah dan budaya yang erat dengan Sungai Nil. Mereka telah mengembangkan tradisi dan praktik unik yang terkait dengan sungai, seperti mengadakan upacara keagamaan. Sungai Nil juga berfungsi sebagai jalur perdagangan penting, menghubungkan etnis yang berbeda dan memungkinkan mereka untuk bertukar barang dan budaya. Perdagangan ini telah membantu mempromosikan interaksi dan pemahaman antar etnis, meskipun ada juga konflik yang terjadi di sepanjang sejarah.
Meskipun terdapat keragaman etnis di Sudan Selatan, Sungai Nil tetap menjadi simbol pemersatu yang kuat. Sungai ini merupakan sumber kehidupan dan identitas bagi banyak orang dan terus memainkan peran penting dalam menghubungkan mereka secara sosial, ekonomi, dan budaya. Tiga, salah satu negara termiskin di dunia. Sudan Selatan, negara termuda di dunia, sayangnya juga menyandang status sebagai salah satu negara termiskin. Terlepas dari kekayaan sumber daya alamnya, rakyatnya masih terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Salah satu faktor utama kemiskinan di Sudan Selatan adalah konflik berkepanjangan. Sejak kemerdekaannya pada tahun 2011, negara ini dilanda perang saudara yang brutal, menelan banyak korban jiwa dan menghambat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pasokan listrik. Hal ini mempersulit distribusi barang dan jasa, menghambat aktivitas ekonomi, dan membatasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Korupsi juga menjadi momok yang menggerogoti Sudan Selatan. Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk memajukan rakyat justru dikorupsi oleh segelintir elit. Hal ini semakin memperparah kesenjangan dan mempersempit peluang bagi rakyat untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, masih ada secerca harapan bagi Sudan Selatan untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, membangun infrastruktur dan ekonomi. 4. Ladang minyak terbesar ketiga di Afrika. Sudan Selatan, negara termuda di Afrika, memiliki cadangan minyak mentah yang berlimpah, menjadikannya ladang minyak terbesar ketiga di benua itu. Namun, setelah Sudan Selatan jadi negara merdeka pada Juli 2011, negosiasi selatan dan utara tidak segera mencapai kesepakatan tentang bagaimana membagi pendapatan dari ladang minyak selatan ini. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan mengenai biaya tersebut memuncak pada bulan Desember ketika pemerintah Sudan mulai menyita minyak yang diangkut Sudan Selatan melalui pipa Sudan sebagai kompensasi atas biaya yang belum dibayar. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan Selatan menghentikan produksi minyak pada Januari 2012 dan membuat rencana jangka panjang untuk membangun jaringan pipa baru yang tidak akan melewati Sudan. Dalam jangka pendek, kedua negara kehilangan pendapatan minyak, yang merupakan komponen penting dari anggaran mereka. Lima, rumah bagi ribuan satwa liar. Sudan Selatan, negara termuda di dunia, bukan hanya terkenal dengan budaya dan sejarahnya yang unik, tetapi juga kekayaan hayati yang luar biasa. Di balik landscape yang indah dengan sabana sabur, rawa, dan hutan hujan, terdapat rumah bagi ribuan spesies satwa liar yang mempesona. Dilansir dari berbagai sumber, Sudan Selatan memiliki luas 95.000 km persegi dan menjadi rumah bagi migrasi mamalia darat terbesar kedua di dunia. Sudan Selatan adalah rumah bagi lebih dari 1,3 juta kop bertelinga putih, kijang dan tiang mongala, gajah, jerapah Nubia, singa, serta anjing liar Afrika. 6. Wisata di Sudan Selatan. Walau sebagai negara termiskin dan masih rawan untuk dikunjungi karena bersebelahan dengan Sudan yang tengah konflik, Sudan Selatan memiliki berbagai tempat menarik untuk wisata. Salah satunya yaitu Taman Nasional Bendinggilo di wilayah Khatulistiwa Sudan Selatan. Didirikan pada tahun 1992, taman ini membentang seluas 10.000 km persegi, menjadikannya salah satu taman nasional terbesar di Afrika. Pengunjung dapat menjelajahi hutan lebat, rawa-rawa yang luas, dan padang rumput yang terbentang luas yang menjadi habitat bagi berbagai macam flora dan fauna yang menakjubkan.
Selain itu, ada juga pegunungan Imatong yang sebagian besar terletak di Ekuatoria Timur di Tenggara Sudan Selatan dan meluas ke wilayah utara Uganda. Gunung Kenyati merupakan gunung tertinggi di kisaran 3.187 meter dan titik tertinggi di Sudan Selatan. Nah, itulah tadi tentang Sudan Selatan, negara terbaru dan termiskin di dunia. Biar kamu semakin paham, Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia, bekas koloni Inggris Mesir. Sejarahnya penuh konflik dengan Sudan Utara. Negara ini memiliki lebih dari 60 kelompok etnis dengan Dinka dan Nuer sebagai komunitas terbesar. Sungai Nil memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai suku di Sudan Selatan. Meskipun kaya akan sumber daya alam, negara ini tetap termiskin karena konflik berkepanjangan, kurangnya infrastruktur, dan korupsi. Sudan Selatan juga memiliki ladang minyak terbesar ketiga di Afrika. Tetapi, masalah perbatasan dengan Sudan menghambat ekonomi. Negara ini juga memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, dengan ribuan satwa liar yang tinggal di sabana, rawa, dan hutan hujan. Meskipun masih rawan konflik, Sudan Selatan memiliki tempat wisata menarik seperti Taman Nasional Bandingilo dan Pegunungan Imatong. Nah, itulah tadi tentang Sudan Selatan. Masa depan Sudan Selatan masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan tekad dan kerjasama pemerintah dan masyarakat, bukan mustahil negara ini dapat bangkit dan menjadi negara yang maju dan sejahtera. Jadi, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini, boleh like dan share. Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!